Shalom saudara, katakan pada tanganmu tetanggaku. Hari apa ini? Yang percaya hari ini kebangkitan Tuhan Yesus, lompat 3 kali. Yeah, haleluya. Berikan tos kepada kanan dan kirimu, katakan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Tos 5-6 orang, katakan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Siapa bersuka cita hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita bersuka cita, amin. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Oh Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Oh yes Lord. Mari datang menyembah Dia. Oh sebab Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur. Oh dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh yes Lord, come on. Yang percaya katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes Lord. Mari datang menyembah Dia. Oh Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Oh katakan pada tanganmu saudara, mari datang. Mari datang. Oh mari datang. Yeah. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur. Yang percaya dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh dengan bersuka, come on, sing it out. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Wanita yang dahsyat memuji Tuhan, katakan Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. para pria nyanyikan dengan bersuka, come on. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Anak-anak sekolah minggu siap nyanyikan. Dengan Bersuka come on. bernyanyilah, Yeah. Dia batu keselamatan. Dari mulut bayi-bayi keluar puji-pujian akan Tuhan, amin. Come on, let's sing it together. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Oh dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh Tuhan Raja, Tuhan Raja, Tuhan Raja. Yes Lord, Tuhan Raja Maha. Yang percaya, besar. yes Lord. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab sungguh hanya Kau yang layak untuk menerima segala puji-pujian kami. Katakan pada tanganmu saudara, tetanggaku, Engkau telah dipilih dan dikuduskannya. Mana umatnya yang telah dipilih dan dikuduskan? Lambaikan tanganmu jika engkau telah dipilih dan dikuduskan. Katakan, saya dipilih. Saya dipilih. Katakan pada tanganmu, kamu dipilih. Katakan pada tanganmu yang lain lagi, kamu dipilih. Dan yang terpilih katakan amin. Come on. Mari kita angkat pujian ini, amin. Kita dipilih dari segala bangsa
yang lain lagi katakan. Dan dikuduskannya untuk membawa kemuliaan. Mari bawa kemuliaan bagi Dia, katakan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah, yes Lord, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, kita dipilih, dipilih, yeah. Dari segala Oh, kita dipilih jadi umatnya. jadi umatnya, Kita dipilih dan dikuduskannya. kuduskan, Yes Lord, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Oh, terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan, oh, dan hormat kami. Terimalah Tuhan. Oh, terimalah, come on, give it up. Terimalah kemuliaan, hey. Oh, terimalah Tuhan dari dalam hati kami. Dalam hati percaya, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Yes Lord. Oh, one more time, one more time. Oh, God's loving it, man. Come on. Terimalah kemuliaan. Come on. Dan hormat kami, terimalah sembah kami. Yes Lord. Dengan sehati, sepikir, bersatu kami yang kau pujian. Dan hormat kami, Yes Lord. terimalah sembah dan Pujian kami. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Oh, pujian kami. Terimalah kemuliaan. Oh, yes Lord. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah sembah dan pujian kami. Pujian kami. Yes. Kami katakan, sungguh ajaib Kau Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat. Terima kasih telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami Tuhan. Come on. Oh, yang percaya Allahnya dahsyat, yang percaya Allah sudah bangkit, sorak haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, senap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, hanya Kau yang layak untuk ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Semua pemenang katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Oh yes Lord. Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak dipimpin. Oh hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dan kami katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh katakan, oh ajaib. Come on, sing it out, sing it out. Agung dan perkasa. Sing if you believe it. Come on, come on, Kaulah sumber kemenangan. come on. Layak berkuasa. Oh memerintah selamanya. Memerintah selamanya. Kau telah bangkit, Kau telah menang. Yesus Sama-sama katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Kami nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari yang percaya, sama-sama nyatakan. One last time, Yesus Kaulah Raja mulia. Yesusku, Yesusku. Sungguh Tuhan, Kaulah Raja mulia. Perbuatan-Mu ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami sembah, kami puji, kami muliakan hanya nama-Mu Tuhan yang terdahsyat, yang termulia. Yes Lord, katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Oh katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Yes Lord. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, oh dulu, sekarang, dan selamanya. atas segala Raja, namamu besar, oh namamu besar, besar, oh namamu besar, termulia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita nyatakan bersama-sama. Kerinduanku datang padamu, Kau Allah mulia, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. amin. Kaulah Rajaku Dan Kaulah sahabat kami Tuhan. dan sahabatku, Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Dia. ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami berikan segala pujian, segala hormat kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Bapa karena Engkau begitu luar biasa. Kami berterima kasih Engkau bangkit dari kubur Tuhan. Kami berterima kasih kuasa salib-Mu itu nyata Tuhan. Kami berterima kasih kasih-Mu itu nyata Bapa. Oh Rabasekyandara, kami sembah Kau Bapa. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Oh Rabase, oh Rabaso, Rabase. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur Bapa kepada Allah yang sejati
Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau nyata dan Engkau bangkit pada hari ini. Kami berterima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari, Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih Music Ministry. Selamat sore, shalom semuanya. Pada hari ini kita GB Damai Sejahtera kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang gembala dari GBI Kasih. Beliau juga dosen dan puket 3 dari STT Battle. Sekaligus dosen penguji saya juga. Beliau tadi nggak meluluskan, saya nggak lulus di sini. Ya, beliau juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa, guru yang luar biasa. Banyak beliau itu mengajar atau mendosenkan atau membuat yaitu hamba-hamba Tuhan luar biasa di Indonesia. Beliau juga memiliki hati untuk misi, ladang-ladang misi dengan istrinya, yaitu istrinya tapi tidak dapat hadir di sini. Namanya Ibu Anita Ratu Edo, ya, Ketua WBI. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, saya undang yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Apin Militia Kristi. Ya, shalom. Wah. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian baru pertama kali di sini, saudara-saudara. Saya berkata tadi kepada gembala Bapak Dr. Paul, mujizat ini bisa berdiri di sini. Karena sudah lama tapi tidak bisa terus, saudara-saudara, hari ini bisa. Ini semua pasti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan Tuhan ingin menyampaikan sesuatu di tengah-tengah kita. Katakan amin. Ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Apin Militia Kristi. Untuk mengingat nama saya gampang ya. Ada pin ya. Semua kalau nggak ada pin nggak bisa ambil uang tuh di ATM. Ya, tinggal diberi abjad A depannya. Apin. Mudah ya ngingetnya ya. Biasa orang Chinese punya nama begitu memang. Acing, Alen, Alin, Acen, Acun, begitu. Ahok termasuk Abun, Asuk. Pakai A semua. Jadi mudah mengingatnya ya. Sehingga kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa sebab kita satu saudara dalam Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan Paskah. Selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yesus sudah bangkit. Saudara punya Allah yang luar biasa yang telah bangkit dari kematian. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini yang bisa mati dan bangkit. Bahkan naik ke surga kecuali Yesus Kristus. Maka saudara duduk di sini sudah tepat memiliki Allah yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Dan kita punya Allah yang luar biasa. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, Kristus sudah bangkit. Dan semua orang Kristen tahu Kristus sudah bangkit. Bahkan yang tidak Kristen pun tahu Yesus sudah bangkit. Tetapi masalahnya apakah kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus? Mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Atau hanya sekedar tahu kebangkitan Yesus? Atau hanya sekedar percaya kebangkitan Yesus? Tetapi kita seringkali tidak mengalaminya. Bagaimana saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kebangkitan Yesus merupakan inti ajaran Kristen. Karena kalau kita ikut tokoh, ikut agama, lalu tokohnya mati, tidak bangkit. Alkitab berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kita capek-capek main musik begini. Capek-capek khotbah begini, singer juga. Tapi Yesusnya mati. Tidak bangkit. Sia-sia iman kita. Untung Yesus bangkit, katakan amin. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Karena kebangkitan merupakan inti kekristenan. Sehingga orang berusaha. Pihak-pihak yang bertentangan dengan Kristen berusaha. Supaya orang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu sebabnya saudara-saudara para imam dengan hal yang lain berusaha membuat dalil bahwa Yesus bukan bangkit. Yesus dicuri. Hingga mahkamah agama pun menyogok kepada tentara-tentara. Dan tentara itu diberikan perkataan. Kalau ada orang yang tanya, bilang saja bahwa Yesus dicuri, bukan bangkit. Orang berusaha supaya tidak meyakini Yesus bangkit. Sampai menipu pun bisa. Padahal departemen agama yang harusnya keluar kebenaran. Tetapi di departemen agama ini justru keluar dusta. Menyogok para tentara. Supaya mereka bersuara, berteriak. Yesus dicuri. Bukan bangkit. Supaya orang jadi goyah imannya. Supaya orang tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus sangat penting. Ajaran utama Kristen. Maka orang berusaha supaya mereka tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Dan mereka berkata dicuri. Dicuri kapan? Saat tidur. Ada dua hukum di sini. Kubur Yesus itu disegel oleh tentara pemerintahan Romawi. Dan kalau dicuri mereka tidur, berarti mereka apa? Harus menanggung hukuman karena tidak berjaga-jaga dengan baik. Yang kedua, bagaimana mereka tahu kalau mereka tidur mayat Yesus dicuri? Dicuri, kapan dicurinya? Waktu saya tidur. Nah lu kok tidur bisa tahu dicuri? Emang bohong selalu palsu. Memang ketidakbenaran selalu dusta. Itu sebabnya orang Kristen harus tulus aja. Gak bolehlah hidup dalam dusta ya. Apalagi di departemen agama gitu ya. Apalagi turut di dalam pelayanan gitu ya. Apalagi turut di dalam ibadah. Apalagi sudah menjadi orang Kristen. Sudah dibuang harusnya dusta. Orang lain berdusta. Is oke aja itu keputusan mereka. Tetapi hidup kita harus jujur terhadap kebenaran. Alkitab mengatakan
Yesus bangkit, bukan dicuri. Tetapi ada dalil lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya dicuri, tapi dalil lain berkata Yesus itu saudara-saudara tidak bangkit. Yesus dipindahkan mayatnya. Supaya apa? Orang tidak percaya kebangkitan. Maka mereka buat dalil yang lain. Yesus itu dipindahkan. Kalau memang Yesus dipindahkan, waktu Yesus menampakkan diri, mereka bisa menunjukkan ini mayatnya loh. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan. Sebab Yesus menampakkan diri 40 hari. Tidakkah cukup bahwa Yesus sudah bangkit dengan membuktikan 40 hari memperlihatkan diri? Pasti benar kan? Masa semua orang saja salah. Dan Yesus naik ke surga dilihat oleh 500 orang lebih. Naik ke surga. Masa 500-nya salah semua? Kompak amat. Lagi pula Yesus naik ke surga itu saudara-saudara siang hari. Kok tahu siang hari Pak Bin? Ya iyalah, orang Alkitab berkata lalu awan menutupi Yesus. Kalau ada awan berarti kelihatan dong siang hari. Kalau malam gelap gulita. Susah kelihatannya. Saudara, jelas sekali Yesus sudah bangkit. Bukan dipindahkan mayatnya. Tetapi tidak cukup dari itu saudara-saudara. Dalil lain, teori yang ketiga. Chrysoplaik berkata bahwa Yesus itu saudara-saudara tidak bangkit. Kata Chrysoplaik. Murid-muridnya salah masuk kubur. Nah loh. Masa murid Yesus Petrus salah masuk kubur, Yohanes salah masuk kubur, Maria salah masuk kubur. Ini ketelimbang semua. Artinya tidak tahu arah semua. Tidak. Kubur di mana Yesus dimakamkan, itu kuburnya siapa? Yusuf Arimatea. Kuburan itu bukan kuburan umum seperti TPU. Pondok Rangon. Bukan. Kadang-kadang kalau kita nyari kuburan orang tua kita ke Pondok Rangon ya, kita bingung kan, yang mana ini? Blok mana itu yang blok A27 nomor 203. Kita cari saudara, kita bisa salah alamat. Tapi ini kuburan miliknya Yusuf Arimatea. Kuburan pribadi keluarga mereka. Dan tidak mungkin salah masuk kubur. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Tapi banyak orang saudara-saudara supaya kita jadi bingung. Supaya kita tidak percaya kuasa kebangkitan Yesus. Maka mereka buat berbagai dalil dan teori. Supaya kita ini goncang. Malah ada yang keempat. Venturini itu. Venturini berkata bahwa Yesus bukan mati. Yesus itu pingsan. Mati suri katanya. Saya pernah berdoa bagi orang yang mati suri. Dan dia bangkit lagi. 2-3 jam biasanya mati suri. Nah ini masa 2-3 hari Yesus mati suri. Ini Venturini emang aneh-aneh aja. Mereka berusaha saudara-saudara. Dengan berbagai cara. Supaya menyatakan Yesus tidak bangkit. Tetapi Alkitab ini ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firman Allah kekal selamanya. Di Alkitab berbicara bahwa Yesus bangkit. Itu yang kita percayai. Firman yang kita percayai. Bukan pendapat orang. Ya pendapat orang banyak salahnya saudara-saudara. Pendapat orang banyak kelirunya. Tetapi firman Allah tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Alkitab selalu ya dan amin. Percayai saja apa yang Alkitab katakan. Tidak usah bimbang-bimbang. Tidak usah ragu-ragu. Hanya saja. Ada banyak orang berkata begini. Yesus sudah bangkit Pak Ben. Menyatakan apa Yesus bangkit? Yang pertama Yesus bangkit atau kuasa kebangkitannya. Menyatakan bahwa dia Allah yang hidup. Katakan amin. Dia Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Allah yang hidup. Maria Magdalena dengan Maria yang lain
Alkitab katakan, coba tampilkan ayat yang pertama. Sesudah hari Sabat lewat. Menjelang menyingsingnya fajar itu subuh banget gitu ya. Pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dengan Maria yang lain ngapain? Ke kubur Yesus. Menengok kubur itu. Kenapa? Karena di otaknya Yesus itu mati. Di otaknya, dalam pikirannya bahwa Yesus itu sedang terbaring. Ada banyak orang Kristen yang sampai ini, kita duduk di sini masih berpikir bahwa Yesus masih terbaring, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga imannya tidak hidup. Imannya tidak bertumbuh. Imannya tidak mengalami mujizat. Imannya tidak mengalami pertolongan Allah. Imannya tidak merasakan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Kenapa? Karena ia melihat dalam pikirannya bahwa Yesus masih mati. Padahal Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Kalau saya bertanya hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah itu sebesar apa? Allah itu sebesar apa? Besar Pak Bin. Pokoknya gede. Seperti lagu sekolah minggu. Besar, besar, besar. Iya, Allah sebesar apa? Sebesar antariksa Pak Bin. Antariksa sebesar apa? Pokoknya besar. Gak bisa jawab dia. Allah itu sebesar apa? Sederhana menjawabnya. Sebesar imanmu. Iman saudara menunjukkan bisa memandang sebesar apa iman saudara. Saya tahu saudara masih bingung. Saya ingin menjelaskannya dengan sebuah peristiwa. Saya ketemu teman saya, sudah 45 tahun usianya. Saya berkata, udah punya anak berapa? Saya berkata, kan sudah lama gak ketemu. Dia bilang, oh saya belum menikah. Menjaga kelajangannya luar biasa. Belum menikah. Padahal saya sudah punya anak 2. Saya berkata kepada dia sederhana. Dia kan orang Kristen, percaya Kristus. Teman sekelas. Saya berkata, kenapa belum menikah? Aduh Pak Apin. Saya nih sendiri aja. Bayar kontrakan aja susah. Lihat. Allahnya besar enggak? Kecil sekali. Allahnya tidak bisa bayar kontrakan. Kecil sekali. Padahal dia ngomong Allahnya besar. Tapi kenyataan dalam pikiran imannya, Allahnya apa? Kecil sekali. Dia berkata begini, lanjutkan. Saya sendiri saja nih ya, susah hidup. Gimana kalau saya pacaran? Saya harus traktir dia di McDonald. Jadi Allahnya kecil sekali, tidak ada dana buat pacaran. Apalagi menikah Pak Abin. Biaya pernikahan besar, apalagi punya anak. Belum beli susunya Pediasure saja Rp299.999,9 lagi. Jadi Allahnya besar kecil. Allahnya begitu kecil di pemandangan dia. Sampai Allahnya yang maha besar, maha kuasa itu tidak bisa membeli Pediasure. Yang hanya 300.000 saja. Kita seringkali jadi orang Kristen. Rasanya keren, hebat, eksklusif, pakai jas. Padahal saudara imannya kecil. Lihat, Maria Magdalena di pikirannya, Yesus masih mati. Yesus tidak berdaya. Ada banyak orang Kristen melihat Allahnya tidak berdaya, Allahnya mati. Pagi-pagi benar, fajar menyingsing, semangat untuk datang ke kubur. Untuk melihat Allahnya mati, semangat. Kita sudah tahu Yesus sudah bangkit ya. Enggak semangat. Ini juga maju karena ada angin aja dari belakang.
tidak bergairah. Padahal kita sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Kita harus punya semangat, punya antusias yang tinggi. Karena kita punya Allah yang sudah bangkit dari kematian. Dia Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup berarti dia Allah yang bisa menolong. Allah yang hidup berarti Allah yang bisa memelihara. Allah yang hidup berarti Allah yang bisa melakukan mujizat. Allah yang hidup berarti Allah yang bisa mendampingi, memimpin kita, menyertai kita. Dia Allah yang hidup. Sayangnya, ada banyak orang Kristen hanya mendengar Allahnya hidup. Tapi dia sendiri tidak merasakan Allah hidup. Kering. Saya ingat mama saya. Mama dan papa saya orang Buddhis. Papa saya dukun Buddhis. Papa saya guru kungfu. Papa saya punya titel yang lain, penjudi. Papa saya punya gelar yang lain. Dia benci sekali orang Kristen. Suatu ketika anak papa yang keempat perempuan dibaptis oleh pendeta. Pendetanya sedang khotbah begini, ditarik bajunya. Dipukulin sama papa saya. Mengerikan sekali. Papa saya benci sekali orang Kristen. Tapi saya selalu, orang kedua yang percaya Kristus di keluarga adalah saya. Waktu cici saya pertama kali ikut Tuhan, bersaksi sama papa saya. Papa saya pukulin cici saya, kelas 6 SD diusir dari Bogor, pergi ke Jakarta. Semua orang gemetar, takut, mau percaya Kristus pun susah. Karena papa larang keras. Saya ikut retreat diam-diam ke Bandung. Pada tahun 87, ada kegerakan namanya pijar, api pelajar. Jadi kegerakan anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak mahasiswa, kegerakan itu. Dan saya ikut kegerakan itu. Tanggal 25 Mei tahun 87 saya bertobat. Pertama kali saya pulang, saya bersujud di bawah kaki papa saya dan mama saya. Pa, ma, sekarang Apin sudah percaya Kristus. Mohon izin mau dibaptis. Papa saya dari 11 anak papa saya sayang sekali sama saya. Mama juga dekat sekali dengan saya. Oh, kamu udah jadi Kristen ya? Dia tidak marah lagi. Hingga saya punya kesempatan untuk penginjilan buat papa saya. Saya berpikir bagaimana memenangkan jiwa keluarga besar kami. 11 anak mama plus papa 2 plus keponakan-keponakan. Bagaimana cara memenangkannya? Tuhan memberikan hikmat. Papamu dulu diselamatkan. Baru yang lain bisa diselamatkan. 1 tahun saya konsentrasi hanya untuk memenangkan jiwa papa saya. Saya berkata kepada Tuhan, papa saya itu benci Kristen. Bagaimana pendeta-pendeta bisa bersaksi sama papa saya? Mendekati saja nggak mungkin. Apalagi bersaksi. Papa saya benci. Lalu Tuhan berkata, ya kamu injili papa kamu. Saya juga nggak berani menginjili. Saya buka Alkitab, saya garis bawahi, saya kasih stabilo, saya taruh di tengah-tengah tempat tidur papa saya. Papa saya mau tidur, ini ada apa? Alkitab, dia tahu itu Alkitab, dilempar ke pojokan kamarnya. Pagi-paginya saya ambil, saya baca Alkitab, saya taruh lagi, saya kasih lagi. Saya kasih surat kecil potongan, papa, Apin mengasihi papa. Baca Alkitab. Ayat yang di stabilo aja yang di kuning, dikasih warna kuning. Papa saya tahu, dilempar. Tiap hari begitu. Tapi dia lempar. 1-2 bulan begitu, dia lempar. Satu saat dia sedang mau tidur lagi, ada Alkitab lagi. Dia berkata begini, kok Apin terus menerus
taruh Alkitab. Sekali-sekali bacalah. Mungkin penting. Dia baca. Ternyata terus Roh Kudus membimbing papa saya. Baca Alkitab terus. Baca Alkitab terus. Dia baca Alkitab terus. Karena dulu dia bacanya Koping Ho. Koping Ho. Bisa sampai jam 3 pagi dia baca Koping Ho. Sekarang diganti. Alkitab dia baca. Tanpa sadar dia baca Alkitab. Satu pagi dia berkata kepada saya. Apin, antar papa ke gereja. Ngapain, Pi? Ya kalau ke gereja ngapain? Ibadah. Serius, Pi? Ya kamu yang berdoa, kamu yang gak percaya. Sebenarnya saya percaya, Pi, saya percaya. Ayo Pak, saya antar. Itulah pertama kali papa saya ke gereja. Dia percaya Kristus. Buktikan Allah hidup. Allah bisa mengubah. Allah bisa menolong. Allah bisa memulihkan seseorang. Allah bisa mengubah hati yang beku. Hati yang keras. Allah bisa ubah. Tidak ada yang tidak bisa Allah ubah. Mungkin kau punya persoalan. Mungkin kau punya tantangan. Kau mungkin punya beban. Saya percaya di saya, tempat saya berdiri. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong. Dia sanggup melakukan mujizat. Engkau minta kepada dia. Sesuai dengan janji, mintalah, maka akan diberikan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Percayailah. Jangan hanya sekedar merayakan Paskah. Bolak-balik ke gereja. Merayakan Paskah. Sampai cicak aja ngelihat kita bosan. Lihat gak ada cicak lagi sekarang. Udah bosan lihat kita ke gereja. Kenapa? Ke gereja tapi tidak berubah. Kita ke gereja tapi nyolong listrik jalan terus. Kita ke gereja tapi marahin suami, marahin istri jalan terus. Kita ke gereja berantem dengan mertua jalan terus. Kita ke gereja caci maki jalan terus. No, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen, dia punya Allah yang hidup. Karena dia punya Allah yang hidup, karakternya berubah, hidupnya berubah, tujuannya berubah, bahkan pribadinya diubahkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak merasakan hal ini, kita belum Kristen yang sebenarnya. Karena orang Kristen yang sebenarnya, dia pasti merasakan Allahnya hidup. Mama saya orang Buddhis, jam 3 pagi, dia bisa pagi-pagi untuk Allah yang mati. Mama saya semangat. Apalagi untuk Allah yang hidup. Saudara punya Allah yang hidup. Engkau harus lebih bergairah dari agama manapun. Dari kepercayaan manapun. Karena kau punya Allah yang hidup. Dia Allah yang besar. Maha kuasa. Maha bisa. Di rumah kami ada meja abu, berhala. Sejak saya Kristen, saya pasang alarm, bangun jam 2. Jam 2 pagi, saya mengendap-endap. Saya robohin semua berhala mama dan papa. Terus saya tidur lagi. Pagi-pagi mama teriak, papa teriak. "Hai, ini ada kucing nih!" Sehingga berhala pada roboh. Itulah kesempatan saya penginjilan. Lihat mama papa menyembah-nyembah. Dia ngebangunin diri sendiri aja gak bisa. Untuk menyadarkan itu. Saya bangun malam-malam. Pagi-pagi jam 2, jam 3. Saya olesi dengan minyak. Semua berhala itu saya olesi dengan minyak. Saya teriak-teriak malam-malam, pagi-pagi. Pindah kamu. Pindah kamu. Saya pelototin itu. Berhala-berhala itu, pindah kamu. Awas kalau gak pindah. 1 tahun didoakan benar pindah. Dia diangkut, dibawa oleh kakak dari papa saya. Pindah. Tidak ada lagi meja abu di rumah. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang perkasa. Jika engkau mempercayainya. Jangan hanya sekedar kita tahu Yesus bangkit. Tapi tidak merasakan kuasa kebangkitannya. Kita harus merasakan kuasa kebangkitannya bahwa dia hidup. Katakan amin.
Tetapi Yesus bangkit bukan hanya menyatakan dia hidup dan dia sumber hidup. Tetapi Yesus bangkit menyatakan dia adalah Allah pemenang. Dia bukan hanya hidup, tapi pemenang. Dia Allah yang menang atas 3 bagian besar. Dia menang atas dosa. Dia menang atas maut. Dia menang atas kuasa kegelapan setan. Musuh kita 3 besar ini. Dosa. Sengat maut adalah dosa. Dosa musuh yang Yesus patahkan di atas kayu salib. Sampai berdarah-darah. Dia menghapuskan dosa kita dengan darahnya. Dia membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa engkau sangat mahal. Karena engkau ditebus dengan darah Kristus. Bukan darah kambing. Tapi darah Yesus. Yang tidak bercacat, tidak bernoda. Bukan darah manusia lain. Misalnya darah Apin. Tidak bisa menebus saudara. Kenapa darah Apin? Bukankah darah Apin lebih berkualitas daripada darah kambing? Tentu darah saya lebih berkualitas dari darah kambing ya. Masa sih lebih rendah dari darah kambing? Saya lebih berkualitas darah saya dari darah kambing. Tetapi darah Apin tidak bisa menebus manusia lain. Mengapa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Darah kita darah yang kotor, darah yang jijik, darah yang betul-betul najis, penuh dengan dosa. Banyak kolesterolnya, asam urat dan trigliserida. Tidak bisa menebus. Yang bisa menebus saudara, yang bisa membeli saudara, hanya darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya engkau sangat mahal. Dan dia menang itu. Lewat kebangkitannya dia menang, telah membeli saudara. Dan sekarang engkau menjadi miliknya. Sekali lagi saya berkata, harga dari diri kita sangat mahal. Pernahkah Bapak Ibu membaca atau mendengar ayat firman Tuhan yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Seandainya seluruh dunia ini dengan emas, perak, mutiara, permata, berlian dikumpulkan, harta benda seluruh dunia ini membeli saudara. Satu saja membeli manusia. Bulatan bumi ini tidak bisa membeli saudara. Yang bisa membeli saudara bukan emas, perak atau bulatan dunia ini. Yang bisa membeli saudara hanya darah Yesus. Karena darah itu darah anak Allah. Pencipta langit dan bumi. Yang menebus saudara. Harga saudara adalah harga darah Yesus. Harga nyawa Yesus. Saudara mahal. Bilang mahal. Kamu sangat mahal. Jangan hidup murahan. Karena saudara sangat mahal, jangan hidup murahan. Dikit-dikit putus asa, dikit-dikit mau mati. Ini banyak orang bunuh diri sekarang ini. Di Korea juga banyak orang bunuh diri. Tahun 2019 ada 16 artis Korea bunuh diri. Itu artisnya saja, belum dihitung yang bukan artis. Artis Korea itu kan ganteng-ganteng. Bunuh diri saudara. Ganteng bunuh diri, apalagi yang jelek. Artis Korea itu populer. Populer aja bunuh diri. Apalagi saudara populer juga kagak. RT aja gak tahu nama saudara siapa. Ampun dah. Artis Korea itu kaya. Tapi bunuh diri. Apalagi saudara gak kaya. Kenapa artis Korea itu bunuh diri? Tahun 2002 saja saudara-saudara ada 19 artis Korea bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Ada Yesus yang sudah menang
atas seluruh persoalan, masalah hidup, atas setan-setan, atas dosa, atas kelemahan, atas penyakit, atas setan, atas maut. Dia pemenang. Jangan hanya tahu bahwa Yesus menang, tetapi alami Yesus dalam diri saudara, dan engkau menang. Ayat Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 berbunyi begini. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus. Kamu telah berarti sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus, sangat mahal sekali. Tuhan menebus kita dari cara hidup kita. Kita sekarang nih sebetulnya tanpa sadar dijajah. Ada banyak orang Kristen yang sudah tahu Yesus menang. Tapi kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Cara hidup yang sia-sia. Dijajah oleh apa? Cara hidup yang sia-sia yang diwarisi nenek moyangmu. Saudara, cara hidup yang sia-sia yang diwarisi nenek moyang itu cara hidup mana? Misalnya apa, Pin? Cara hidup yang sia-sia itu adalah cara hidup yang tanpa tujuan. Itu sia-sia. Siapa di sini yang nenek moyangnya, papa mamanya mengajarkan tujuan hidup? Sedikit sekali. Saya tahu belum ngerti ini. Saya memberi contoh. Pakai contoh aja belum tentu ngerti. Apalagi tidak pakai contoh. Ini cara hidup yang sia-sia. Yang gak punya tujuan. Bunyinya begini kalau ngajar anak. Ini diwarisi dari keturunan sampai keturunan. Termasuk kita nih. Duduk di sini mungkin melakukan hal yang sama juga. Nah, banyak belajar nak. Untuk apa, Pi? Supaya pintar. Setelah pintar apa, Pi? Kalau kamu pintar, bisa cari duit. Nah lo, bukan cari Tuhan. Cari duit. Ini kan tanpa sadar kita. Belajar bahasa Inggris. Belajar matematika. Les kumon. Les Mandarin. Les apa saja dibayar mahal. Supaya apa? Pintar. Untuk apa pintar? Cari duit. Pi, setelah cari duit, ngapain? Kawin. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Setelah beranak cucu, punya anak apa? Kamu lakukan seperti yang ayah lakukan. Ngapain, Pi? Ajar anakmu. Supaya apa? Supaya pintar. Setelah pintar apa? Cari duit. Lihat, muter aja siklusnya. Tanpa tujuan. Tujuannya cari duit. Setelah itu apa, Pi? Sudah dapat duit. Ya udah kawinin anak-anak kamu. Genap itu janji Tuhan yang tadi. Beranak cucu dan penuhi bumi. Setelah itu apa? Ya anak kamu suruh ngajarin anak kamu supaya pinter cari duit. Udah muter terus. Terus papi kan udah kakek berarti. Iya udah tua. Setelah tua ngapain, Pi? Matilah. Terus mati kemana? Papi juga gak tahu kemana. Waduh, ini celaka nih yang begini. Hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan itu banyak kerugiannya. Hidup tanpa tujuan itu penghamburan waktu, penghamburan tenaga, penghamburan emosi, penghamburan segala sesuatu. Pernah saudara naik taksi? Dulu tidak ada taksi online. Adanya taksi langsung di jalan. Terima, ramah sekali supir taksi zaman dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat malam, Pak. Kadang-kadang masuk gereja nggak ada yang bilang selamat pagi. Kita masuk aja. Supir taksi lebih bagus. Saudara, pertanyaan kedua dari supir taksi apa? Pak, mau kemana? Ini berbicara tujuan. Mau kemana, Pak? Kepo kamu. Terserah saya dong mau kemana. Pengen tahu aja. Pengen tahu tuh pengen tahu banget. Terus
terserah saya dong. Tapi Bapak naik taksi saya. Iya, saya bisa bayar. Berapapun Anda minta saya bisa bayar kok. Terserah saya dong. Tapi Bapak mau kemana? Ya udah jalan aja. Jalanlah dia. Sampailah ke puncak pas. Pak, ini sudah sampai puncak nih. Kita udah sampai puncak pasti turun lagi nih Pak. Emang aku mau ke puncak? Oh enggak. Kok kamu so tahu pengen ke puncak? Bawa ke puncak saya. Ayo turun lagi. Terus Bapak mau kemana? Terserah saya dong. Kepo kamu mau tahu aja. Akhirnya jalan lagi. Pergilah sampai ke Bandung. Ke Kartikasari. Udah lapar. Pengen ngopi. Pak sudah sampai Pak ke Kartikasari. Ke Bandung. Hah? Ngapain ke Bandung? Iya Bapak mau kemana? Terserah saya dong. Mau kemana? Saudara kalau begini capek gak hidup? Penghamburan gak? Penghamburan tenaga, penghamburan uang, penghamburan waktu, penghamburan emosi. Saudara yang suka marah-marah, penghamburan emosi itu. Saudara-saudara yang suka penghamburan uang, saudara yang suka banyak stres tuh. Ciri-ciri gak punya tujuan hidup. Sebab orang yang punya tujuan hidup dia akan bersuka cita. Dia akan bersyukur. Dia tahu kemana dia pergi. Karena dia tahu di mana Allah berada. Di situ dia berada. Dia punya tujuan. Gak asal hidup. Tapi herannya kok seneng gitu diwarisi hidup begini. Untuk apa kamu berkeluarga? Beranak cucu Pak. Untuk apa beranak cucu? Supaya pinter anak saya. Pinter ngapain? Cari duit. Dan terus berputar begitu. Mengerikan sekali. Cara hidup yang sia-sia. Dari yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Yang kedua apa? Berhala. Mau orang Yahudi, mau bukan orang Yahudi. Yang diwariskan yang paling banyak itu berhala. Saya orang Buddhis, diwariskan berhala. Saudara, orang Kristen mungkin suku lain. Tapi tetap aja yang diwariskan berhala. Dulu berhala itu berubah patung, jimat-jimat, opo-opo. Sekarang enggak begitu. Berhalanya modern. Apa itu berhala modern? HP itu berhala modern. Saudara, sebetulnya pengertian berhala itu secara sederhana itu apa? Engkau mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan, itu artinya berhala bagi dirimu. Makanya Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi mertuamu, mengasihi pekerjaanmu, mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, lebih dari aku, engkau tidak layak jadi muridku. Jangan masuk surga, jadi murid aja kagak layak. Berhala itu apa? Sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Berapa banyak kita mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan? Itu diwariskan loh. Dan kita tanpa sadar. Terus malah enjoy lagi. Enjoy lagi. Sampai malaikat bilang, gila lu. Stres lu kata malaikat. Sampai malaikatnya bilang, Tuhan, saya mau cuti aja bimbing dia. Saya sudah gak kuat. Dinasehati, dikasih saran. Gak bertobat. Gua yang bertobat udah. Jangan sampai malaikat saudara pembimbing saudara nyerah. Tuhan sudah menang, kok kita masih dijajah. Dijajah oleh dosa, oleh kebiasaan buruk. Dijajah oleh cara hidup kita yang sia-sia. Dijajah oleh berhala-berhala. Kita dijajah oleh kesenangan kita. Dijajah oleh keinginan daging kita. Kita dijajah oleh kuasa kegelapan. Maaf. Baru kali ini mungkin ada pendeta yang minta maaf nih. Maaf saudara. Ada banyak orang Kristen bolak-balik ke gereja. Tapi sebetulnya hidupnya sedang dijajah oleh dosa. Dijajah oleh kebiasaan buruknya. Dijajah oleh kehidupan yang sia-sia. Bayangkan bisa main gapleh sampai jam 4 pagi. Dan itu pun pakai jepitan jemuran itu. Sampai bibir.
dijepit. Tadi sudah dibeli dengan harga mahal. Hanya diisi dengan main gaplehan atau main catur sampai jam 3 pagi. Dia korbankan kesehatannya. Dia korbankan waktunya. Dia korbankan kesempatan. Hanya diisi untuk kehidupan dan cara hidup yang sia-sia. Untuk apa tahu Yesus bangkit? Untuk apa tahu doktrin bahwa Yesus pemenang? Yesus adalah Allah yang menang atas dosa, atas maut, atas penyakit, atas kelemahan, atas setan. Tapi ternyata kenyataannya hidup kita tiap hari dijajah. Saya berkata hari ini, engkau yang dijajah oleh HP-mu hari ini bertobat. HP itu, media sosial itu, saudara-saudara, sesuatu yang baik kalau digunakan untuk kepentingan yang baik. Tetapi kalau HP itu membuat saudara jauh dari Tuhan, sehingga engkau tidak hidup dalam doa, tidak baca Alkitab, tidak bertumbuh rohanimu, mendingan HP-mu itu ditaruh di tempat yang layak, saudara berdoa. Jangan sampai HP-mu membuat engkau jauh dari Tuhan. Kita sedang hidup dalam cara hidup kita yang sia-sia, hati-hati loh. Semua kita dituntut pertanggungjawabannya. Yang terakhir, yang ketiga. Soalnya dibisik-bisik di belakang, kapan selesainya nih Pak Apin. Saudara, Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup. Yang bisa menolong, melakukan mujizat, melakukan segala sesuatu. Tapi Yesus dia bangkit juga, dia Allah yang pemenang. Dia menyatakan kemenangannya atas dosa, atas maut, atas setan, atas segala sesuatu. Tapi saya memberitahu yang ketiga. Yesus bangkit. Dia menyatakan sebuah pengharapan baru. Kebangkitannya memberitahu bahwa ada harapan baru di balik kehidupan yang fana ini. Ada harapan baru di balik kehidupan yang binasa ini. Ada kehidupan yang baru, Zoe. Kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berbeda. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hidup biasa. Sudah banyak. Jangan hidup penuh dosa. Sudah banyak orang begitu. Jangan jadi Kristen yang biasa. Tidak sungguh-sungguh. Sudah banyak yang begitu. Sudah jadi Kristen. Tapi tetap hidup dalam dosa. Sudah banyak yang begitu. Dan kebangkitan Yesus mengubah murid-muridnya. Mengubah murid-muridnya. Petrus penakut. Lewat kebangkitan Kristus. Petrus yang penakut itu menjadi begitu berani. Dia tampil di depan 3.000 orang. Dan 3.000 orang bertobat. Ada sebuah perubahan yang besar. Dulu sebelum kebangkitan Yesus. Hanya ditanya oleh pelayan. Kamu Petrus kan? Yang dilihat tiap hari bersama-sama dengan oh bukan. Yang lain lagi, pelayan Tuhan yang lain di perapian itu datang. Ya, Petrus gimana kabar kamu? Tuh Yesus sedang mau ditangkap, mau disalibkan. Kamu kan Petrus itu? Bukan. Lalu ada orang lain lagi. Pet. Lu kan Petrus kan? Alkitab bilang dia menyangkal. Bahkan apa? Mengutuki Yesus. Tapi kebangkitan Yesus mengubah Petrus yang punya mental lembek, mental lemah, karakter rapuh. Dia berubah. Ada sebuah pengharapan. Hari ini dia ada di sini. Jika engkau punya mental yang lemah, yang lembek, yang rapuh, Allah bisa mengubah engkau memiliki mental dan karakter ilahi yang luar biasa. Paulus itu cerdas, pintar, gurunya Profesor Gamaliel. Paulus tekun baca Alkitab, Taurat dia dalami. Paulus dari suku Benyamin, orang Israel asli, orang yang begitu tekun pada agama. Tetapi tanpa perjumpaan dengan Yesus, Paulus hanya pembunuh, penganiaya. Saya berkata kepada saudara, kepintaran saja tidak cukup. Kekayaan, kemampuan, talenta saja tidak cukup. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, sumber pengharapan yang bisa mengubah hidup saudara, engkau sia-sia.
hanya sebagai pembunuh saja. Banyak merugikan orang. Tetapi pada saat Paulus ketemu di jalan Damsyik, dia diubahkan Tuhan. Hari ini dia ada di sini. Seburuk apapun hidupmu, serusak apapun hidupmu, jika engkau ketemu Tuhan Yesus, engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari serukan Bapak, sentuh hati kami. Oh, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, menjadi baru. Yesus, Yesus, Yesus. Bejana hatiku. Haleluya, haleluya. Bapa, ajarku mengerti Yesus, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Sekali lagi, sebuah permohonan Tuhan, sentuh hati kami, sentuh hati kami. Tidak ada satupun yang terlewati. Sentuh hatiku, ubah hidup Yesus, Yesus, Yesus. menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami mengerti kuasa kebangkitan. sebuah kasih Bahwa Engkau mengasihi kami, membeli dengan harga lunak. Yesus. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala saat teduh sejenak. Saya sering ketemu anak-anak Tuhan. Dia tahu Yesus itu penyembuh. Hanya sekedar sebuah pengetahuan dia tahu. Tetapi dia tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya. Ada orang yang tahu dan percaya bahwa Yesus penyembuh. Tetapi seumur hidupnya tidak pernah dia mengalami kesembuhan ilahi. Tetapi hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu kuasa kebangkitan Yesus. Jangan hanya sekedar percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang jadi hal terpenting, apakah engkau mengalami kebangkitan Yesus? Apakah engkau dipulihkan? Apakah engkau mengalami mujizat Allah? Apakah engkau mengalami pertolongan Allah? Apakah engkau mengalami jamahan Tuhan? Saatnya sekarang, biar dia menjamah saudara. Kinama kata kapaka syakalabara. Bapa, tanganmu yang berlubang paku, jamah setiap pribadi. Sesuai dengan kebutuhan mereka, keperluan mereka, tantangan dan pergumulan mereka. Tuhan jamah. Kini dibituk hudia mataka sakabar ini dibituk hudia mataka rala. Jamah secara pribadi, jamah secara pribadi.
bisa biarkan Tuhan menjamah saudara. Tuhan jamah. Setiap pribadi jamah. Tuhan Yesus ada di sini. Siapa dari antara saudara yang hari ini, Tuhan, saya tidak mau hanya tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Saya tidak hanya percaya Yesus bangkit. Tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang rindu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, angkat tangan di tempat masing-masing, angkat tangan. Saya rindu berdoa buat saudara Bapa di dalam sorga. Setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, tanganmu yang berlubang paku mengurapi mereka pribadi. Sehingga semua mereka mengalami kebangunan rohani, perubahan dalam nama Yesus. Jamah mereka. Dan kami percaya Tuhan, komitmen pribadi mereka hari ini memperbaharui pengiringan mereka hari ini. Sehingga mereka bukan hanya jadi Kristen kata orang, tetapi mereka mengalami jamahan dan tuntunan Tuhan. Urapi apa? Berkati mereka, berkati. Turunkan tangan saudara. Yang kedua, apakah dari antara saudara ada yang punya masalah, punya pergumulan, punya penyakit, punya tantangan yang begitu berat? Yang saudara berkata, Pak Apin, ini mustahil. Tetapi saya berdiri di sini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong karena Dia hidup. Dia pemenang. Dan Dia memberi harapan baru, perubahan baru dalam hidup saudara. Siapa dari antara saudara yang punya beban berat, tantangan berat, mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan keluarga, pergumulan pelayanan. Angkat tanganmu di tempat masing-masing. Bapak hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka punya pergumulan yang rasanya berat, rasanya mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami dalam nama Yesus. Beri kami dan tuntun kami pada jalan keluar yang paling tepat. Berikan kami hikmat untuk mengatasinya. Berikan kami kekuatan untuk menanggungnya. Tuhan Yesus tolong. Urapi kami, berbaharui kami. Sehingga dalam setiap masalah dan pergumulan, kami tahu ada Allah yang lebih besar dari masalah kami. Ada Allah yang lebih perkasa dari tantangan kehidupan kami. Ada Allah yang hidup, ada Allah yang pemenang, ada Allah yang memberi harapan dan perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Saya menantang yang ketiga. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Waktunya sangat singkat. Sekaranglah saatnya engkau mempercayai Tuhan. Sekaranglah saatnya engkau memberi hidup sungguh-sungguh. Sekaranglah saatnya engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Yang Alkitab berkata kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu bukan milikmu lagi, melainkan milik Kristus. Sekarang engkau milik Kristus. Untuk kebersamaan bersama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mulai hari ini tanggal 31 Maret 2024 saya sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Sekarang saya bukan milik saya lagi, melainkan milik Kristus. Jika saya hidup untuk Tuhan. Jika saya mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, saya ini milik Tuhan. Saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Beri sorak-sorak bagi Allah kita.